Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PTI 2020A, mata kuliah Statistika akan mempresentasikan tentang review kami dari artikel yang berjudul Statistik Bagian Intrinsik dari Kehidupan Sehari-hari, di mana kami mengambil referensi artikel dari kutipan link yang telah kami tautkan di bawah ini. Kami kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Faza dengan NIM 250974025. Yang kedua ada Rizal Aditya Mahendra dengan NIM 250974033. Lalu ada Alvina Jasindi dengan NIM 250974037. Dan saya Irma Mustafidah dengan NIM 250974063. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, definisi statistika. Nah, merupakan ilmu yang berhubungan dengan mengumpulkan, meringkas, menyajikan, dan menafsirkan informasi. Statistik membantu kita memahami dunia sedikit lebih baik melalui angka serta sumber informasi kuantitatif dan kualitatif lainnya. Selanjutnya, nah, statistika mempunyai peranan dan kepentingan yang relevan di hampir setiap bidang kehidupan. Bahkan semua negara di dunia memiliki setidaknya satu badan statistik nasional yang beroperasi di negara masing-masing yang mengelola informasi penting antara lain. Yang pertama di dalam tren tenaga kerja. Nah, untuk tren ini menunjukkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia yang terkait dengan terbatasnya kapasitas lembaga pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi kelengkapan pasar tenaga kerja melalui penyediaan layanan ketenagakerjaan dan manfaat terkait untuk pekerja yang menganggur. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kesehatan. Penggunaan metode dan prosedur statistik dalam bidang kesehatan antara lain dipakai untuk yang pertama mengukur peristiwa-peristiwa penting atau vital event yang terjadi di masyarakat. Yang kedua untuk mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah-masalah kesehatan yang terdapat di dalam berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga ada membandingkan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat lain atau status kesehatan masyarakat sekarang dengan status kesehatan masa lampau dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya ada pendidikan. Statistika juga banyak digunakan dalam dunia pendidikan karena dalam pendidikan tidak terlepas dari data-data. Misalnya data perkembangan peserta didik, nilai-nilai peserta didik, absensi peserta didik, dan lain sebagainya. Next. Lalu untuk selanjutnya ada kampanye politik. Quick count adalah proses pencatatan perhitungan suara dari ribuan TPS yang dipilih secara acak. Dan quick count memprediksi hasil pemilu berdasarkan fakta, bukan opini. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya, statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penganggaran keuangan dan non-keuangan harian. Para ahli keuangan juga menggunakan statistika sebagai alat yang ampuh untuk membeli dan menjual saham atau instrumen investasi yang dimilikinya. Lalu yang kedua, risiko peminjaman di bank. Rasio yang digunakan dalam menghitung risiko kredit adalah non-performing loan, yang merupakan perbandingan total kredit yang bermasalah. Lalu yang ketiga ada perkiraan cuaca harian. Statistik dapat membantu dalam menjelaskan hubungan dan mengukur ketidakpastian dalam data iklim. Lalu yang keempat ada dampak krisis ekonomi. Ketika suatu negara mengalami peristiwa tersebut, dipastikan banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk memberikan gaji kepada mereka. Lalu selanjutnya yang kelima ada kebijakan keuangan perawatan kesehatan. Kebijakan keuangan perawatan kesehatan itu juga berperan sangat penting untuk menciptakan patient safety.
Tanpa kesehatan keuangan yang baik, rumah sakit akan kesulitan untuk melakukan pemeliharaan peralatan, memilih tenaga profesional. Lalu yang keenam, operasi arus lalu lintas. Pada statistik transportasi darat menyajikan data transportasi darat seluruh provinsi di Indonesia yang bersumber dari beberapa instansi terkait. Lalu yang ketujuh ada pembayaran asuransi, yaitu sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, dan kehilangan. Lalu yang kedelapan ada pembayaran investasi. Pembayaran investasi yaitu pembayaran pengelolaan dana investasi. Lalu yang kesembilan ada perencanaan kota. Perencanaan perkotaan adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Lalu yang ke-10 ada pertumbuhan dan penurunan populasi. Faktor pertumbuhan populasi yaitu kelahiran, penyempitan wilayah, dan imigrasi. Sedangkan faktor penurunan populasi yaitu emigrasi, kematian, dan perluasan wilayah. Lalu yang ke-11 ada prediksi penyakit. Prediksi penyakit yaitu suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang penyakit yang diderita oleh seseorang yang paling mungkin terjadi. Yang ke-12 ada pasar saham, yaitu pasar yang mengadakan penjualan dan pembelian saham. Kegiatan di dalam pasar saham melibatkan penjualan saham, pembelian saham, serta lembaga dan pekerjaan yang memiliki kepentingan terhadap saham yang diperjualbelikan. Lalu yang ke-13 ada perilaku psikologi manusia. Psikologi mempelajari perilaku manusia untuk mempelajari bagaimana manusia berpikir dan bagaimana pikiran-pikiran inheren ini mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu yang ke-14 ada hasil pemilihan politik. Seperti yang dijelaskan di kampanye politik, yaitu dengan hasil quick count, itu merupakan perhitungan tercepat yang terkenal di dunia statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada juga penerapan statistik di kehidupan sehari-hari yang sedang hangat, yaitu pemantauan perkembangan dampak COVID-19. Penerapan sederhana ini meliputi jumlah kasus COVID-19 yang tercatat setiap harinya, kematian akan COVID-19, pemulihan akan COVID-19, dan nomor vaksinasi. Nah, semua angka dasar tersebut disusun melalui penggunaan statistik di berbagai wilayah, negara bagian, negara, provinsi, dan benua di seluruh dunia. Dalam terbitan jurnal referensi yang kami gunakan, ada total 10 artikel penelitian asli telah dikumpulkan dengan berbagai bidang aplikasi dan teknik statistik lainnya. Dan terbukti bahwasanya statistik dapat diaplikasikan di berbagai bidang, antara lain dalam penerbangan, studi pendidikan, ilmu kesehatan, ekonomi dan manajemen, studi populasi, manajemen hubungan pelanggan, analisis kejahatan, hingga studi kurikulum. Sekian dari kami, kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.